Pelatih Arsenal Mikel Arteta sedang menjadi sorotan setelah timnya kalah 2-0 di leg pertama babak semifinal Carabao Cup 2024. Pasalnya, pria asal Spanyol itu menyalahkan bola yang tidak enak dipakai ketika timnya ditaklukkan The Magpies di Emirates Stadium. Bermain pada hari Rabu 8 Januari 2025, gawang tim Real London dibobol 2 kali lewat gol Alexander Isak dan Anthony Gordon. Usai laga, Arteta ditanya apa kesulitan mendapatkan gol. Manajer Spanyol itu menuding bola menjadi penyebabnya. Carabao Cup kini menggunakan bola buatan Puma menggantikan Nike. Menurut sang pelatih, bolanya lebih melayang ketimbang yang biasanya. Ini berbeda, sangat berbeda dengan bola Premier League. Dan Anda harus beradaptasi karena cara terbangnya berbeda. Saat Anda menyentuhnya, cengkramannya juga sangat berbeda dan Anda masih harus beradaptasi. Setelah kalah di kandang, langkah Arsenal menuju final akan cukup berat. Leg kedua membuat Arsenal gantian bertandang ke St James Park markas dari Newcastle pada 5 Februari mendatang. Namun yang menarik, ini bukan kali pertama ex-asisten pelatih Pep Guardiola itu memberikan alasan nyeleneh setelah timnya kalah. Pada tahun 2020 lalu misalnya, ketika Arsenal bermain imbang tanpa gol melawan Burnley, Mikel Arteta menyalahkan kondisi rumput yang dianggapnya terlalu panjang. Ia mengungkapkan bahwa rumput yang tidak disiram air membuat permainan menjadi lebih sulit. Keadaannya memang sulit, rumputnya sepanjang ini, mereka tidak menyiramnya, dan itu sulit untuk bermain sepak bola. Meski begitu, Arteta juga menyebutkan bahwa timnya bisa beradaptasi dengan baik di beberapa momen meskipun kondisi rumput menjadi tantangan. Ia mengakui bahwa apa yang dilakukan Burnley, termasuk soal rumput, mereka lakukan dengan sangat baik. Berikutnya, Arteta juga mengeluhkan kondisi angin yang terlalu kencang ketika Arsenal kalah 1-0 di kandang Aston Villa pada Desember 2023. Ia menyebut bahwa angin yang cukup kencang di Villa Park mempengaruhi performa timnya. Saya rasa hari ini cukup berangin, banyak bola yang salah arah, sentuhannya kurang tepat atau umpan yang tidak akurat. Arteta juga menyoroti sejumlah peluang besar yang gagal dimanfaatkan oleh timnya. Meskipun memiliki kesempatan untuk mencetak gol, mereka tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Tak cukup sampai di situ, Arteta juga mengungkapkan alasan aneh setelah Arsenal kalah 2-1 dari Hibernian dalam laga pramusim 2021. Saat itu, Arteta menyalahkan latihan yang terlalu keras sebagai alasan mengapa timnya terlihat kelelahan. Ia menjelaskan bahwa timnya hanya memiliki 4 sesi latihan sebelum pertandingan tersebut. Kami telah berlatih dengan sangat keras dan Anda bisa melihat bahwa para pemain sedikit kelelahan. Arteta menyebutkan bahwa gol pertama saat mereka kebobolan adalah sebuah kecelakaan. Sementara gol kedua Hibernian jelas dalam posisi offside. Meski menciptakan banyak peluang, Arsenal gagal mencetak gol di pertandingan tersebut. Dan yang tak kalah nyeleneh, setelah memulai musim 2020-2021 dengan kurang meyakinkan, Mikel Arteta membuat pernyataan yang membingungkan para penggemar. Ia mengungkapkan statistik aneh yang menunjukkan bahwa timnya seharusnya mendapatkan lebih banyak poin. Arteta membandingkan hasil pertandingan dengan probabilitas kemenangan. Tahun lalu kami menang melawan Everton meskipun hanya punya peluang 25% untuk menang, dan kami menang 3-2. Minggu lalu kami memiliki peluang 67% untuk menang, lebih tinggi dari pertandingan Premier League manapun dalam sejarah, dan peluang 9% untuk kalah, tapi kami malah kalah. Arteta juga menyebutkan kekalahan melawan Burnley dan Spurs meskipun peluang menang sangat tinggi. Ia menekankan bahwa ada faktor lain selain performa di lapangan yang mempengaruhi hasil pertandingan. Meskipun pada akhirnya, kekalahan tetap yang paling diingat. Sejak melatih Arsenal di musim 2019-2020, Arteta berhasil membawa The Gunners meraih gelar Piala FA di musim pertamanya. Hal itu menjadikannya sebagai manajer pertama sejak George Graham pada 1986-1987 yang mampu memenangkan trofi di musim debutnya bersama dengan klub. Setelah kemenangan di Piala FA, Arsenal di bawah kepemimpinan Arteta memenangkan Community Shield pada musim 2020-2021 dan kembali meraihnya pada tahun 2023. Selain itu, Arteta juga berhasil membawa Arsenal kembali ke Liga Champions setelah absen selama 6 tahun. Hal itu menunjukkan peningkatan performa tim di bawah arahannya. Setelah reaksi Mikel Arteta atas kekalahan Arsenal dari Newcastle di semifinal Carabao Cup, hal terakhir yang ia inginkan adalah fokus ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Namun, situasi itulah yang muncul menjelang pertandingan putaran ketiga Piala FA pada hari Senin dini hari antara Arsenal melawan Manchester United. Maitra yang menjadi pemasok bola Piala FA
baru saja memutuskan untuk memberikan penghormatan berupa bola khusus kepada sang juara bertahan. Manchester United memulai upaya mereka mempertahankan gelar dengan tugas berat melawan Arsenal di Stadion Emirates. Setan Merah mungkin mengunjungi ibu kota dengan sedikit kepercayaan diri untuk meraih hasil mengejutkan setelah mereka bermain cukup baik melawan pemuncak klasemen Liga Inggris Liverpool dalam pertandingan terakhir mereka. Namun, Arsenal masih berusaha bangkit dari kekecewaan setelah hasil imbang melawan Brighton diikuti oleh kekalahan 2-0 di kandang Newcastle dalam leg pertama semifinal Carabao Cup pada pertengahan pekan. Setelah hasil buruk tersebut, Arteta menjadi sorotan dengan sebagian menyalahkan perbedaan bola Puma yang digunakan di Carabao Cup dengan bola Nike yang biasa digunakan di Liga Inggris. Pihak EFL kemudian menanggapi keluhan Arteta dengan menekankan bahwa semua klub bermain dengan bola yang sama. Namun, Arteta tidak akan dapat kembali menggunakan bola yang digunakan di kompetisi Liga Inggris saat melawan United karena Mitre adalah pemasuk bola resmi FIFA. Mitre bahkan merilis bola edisi terbatas untuk merayakan kemenangan juara Piala FA musim lalu di kategori pria dan wanita. Manchester United mencatatkan prestasi ganda yang mengesankan di akhir musim lalu, sehingga bola ini akan digunakan dalam pertandingan kategori pria dan wanita selama perjalanan mereka masing-masing di Piala FA. Arteta akan menghadapi resiko yang jauh lebih besar untuk melanjutkan periode tanpa trofi sebagai manajer Arsenal musim ini jika United mencatatkan kemenangan mengejutkan di laga nanti. Kekalahan itu juga hanya akan menambah tekanan pada Arsenal saat mereka bertandang ke Newcastle untuk leg kedua semifinal Carabao Cup pada 5 Februari mendatang. Duel dua klub besar yang sama-sama sudah lama tidak menjuarai Liga Inggris tersebut akan kembali berlangsung pada akhir pekan ini di Stadion Emirates, Minggu 12 Januari 2025. Kedua kesebelasan sama-sama memiliki catatan saling mengalahkan yang unik di ajang Piala FA. Arsenal tercatat 7 kali menghentikan laju MU di Piala FA dan menjadi klub yang paling sering menggagalkan Setan Merah di turnamen tertua tersebut. Hal yang sebaliknya juga dicatatkan MU dengan 8 kali menumbangkan The Gunners di Piala FA, sekaligus menjadi klub yang paling sering membuat Arsenal kecewa dalam turnamen itu. Kedua kesebelasan sudah bertemu sebanyak 15 kali. Pertandingan pada akhir pekan ini merupakan duel ke-16 yang melibatkan kedua kubu, sekaligus menjadi laga paling sering terjadi di Piala FA setelah Everton versus Liverpool yang sudah terjadi sebanyak 19 kali. Mengacu pada rekor pertemuan, dalam kurun waktu 5 tahun belakangan, Arsenal tak pernah kalah dari MU jika bertanding di Emirates. Yang menarik, kekalahan terakhir Arsenal di Emirates terjadi pada 26 Januari 2019 di ajang Piala FA. Saat itu, pada babak keempat Piala FA 2018-2019, MU menghajar Arsenal dengan skor 3-1. Gol tim tamu dibuat oleh Alexis Sanchez, Jesse Lingard, dan Anthony Martial. Sementara sebuah gol tuan rumah disarankan oleh Pierre-Emerick Aubameyang. Mengenai performa tim terkini, Arsenal gagal meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir. Setelah menggulung Brentford pada hari kedua 2025, anak asuh Mikel Arteta ditahan oleh Brighton dan dikalahkan oleh Newcastle United. Sementara MU menahan imbang Liverpool pada laga terakhir, sekaligus memutus rekor negatif selalu kalah dalam 4 pertandingan sejak 20 Desember 2024. Sementara itu, di pertemuan terakhir Mikel Arteta versus Ruben Amorim, Arsenal berhasil menang dengan skor 2-0 lewat gol-gol yang memanfaatkan situasi bola mati. Menarik untuk dinantikan bagaimana duel kedua tim penguasa Piala FA akan memperebutkan tiket ke babak berikutnya.